Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Sekarang kita akan membahas tentang metode penugasan atau assignment method. Nah, assignment method ini banyak sekali diterapkan dalam menghadapi berbagai permasalahan, yaitu diantaranya adalah menentukan daerah perdagangan atau penjualan, menentukan schedule produksi, terutama untuk penugasan karyawan ya, penugasan kerja karyawan. Atau bisa juga seleksi subkontraktor dan lain-lain. Nah, berikut adalah langkah metode penugasan, teman-teman. Yang harus diingat terkait dengan metode ini adalah eh, latar belakang penggunaan metode ini. Jadi, ketika kita punya misalnya satu pekerjaan yang harus dikerjakan oleh satu orang, atau misalnya gini, kita punya 5 job, di mana kita juga punya 5 karyawan. Nah, karyawan yang mana yang akan kita tugaskan untuk mengerjakan job yang mana, gitu ya. Jadi intinya satu job, satu orang, satu mesin, satu orang, satu project, satu orang. Tapi kalau misalnya kalian punya 2 pekerjaan, dikerjakan oleh satu orang, atau misalnya kalian punya satu mesin, mengerjakan 2 pekerjaan, maka itu tidak bisa menggunakan metode ini. Gunakanlah metode yang lain, ya teman-teman. Nah, berikut adalah langkah metode penugasan. Yang pertama, kita menyusun tabel biaya. Yang kedua, kita melakukan pengurangan kolom, lanjut ke pengurangan baris. Kalau ketukar, nggak apa-apa. Misalnya kita melakukan pengurangan baris dulu, baru ke kolom, it's okay. Yang penting dua-duanya kita lakukan. Lalu yang selanjutnya, langkah keempat adalah membentuk penugasan optimum dengan cara membuat garis sejumlah sesedikit mungkin yang bentuknya itu hanya horizontal atau vertikal saja, tidak boleh diagonal, tapi bisa melewati semua angka nol yang terdapat pada tabel tersebut. Nah, jika misalnya jumlah garis minimum tersebut sama dengan jumlah kolom atau jumlah baris tabel kita, maka tabel tersebut sudah optimum. Tapi kalau belum, kalau kurang dari jumlah kolom atau jumlah baris, jumlahnya, maka kita perlu merevisi tabel, ya. Nanti kita cek cara merevisi tabel seperti apa. Lalu setelah itu kita lanjut, apa namanya? Kita lanjut iterasi sampai mencapai ke tabel yang optimum. Oke, berikut adalah penjabaran dari masing-masing langkah tersebut. Langkah satu udah jelas ya, bikin tabel biaya. Lalu untuk melakukan langkah 2, kita diminta untuk menentukan biaya terkecil dari setiap kolom atau baris atau kolom lah ya. Lalu si biaya terkecil itu akan kita kurangkan ke semua angka yang terdapat pada kolom tersebut. Gitu, teman-teman. Oke, langkah yang ketiga adalah kita melakukan pengurangan baris. Jadi kita mencari nilai terkecil pada setiap baris. Lalu setelah itu si nilai terkecil di baris tersebut akan dikurangkan ke semua angka yang terdapat pada baris tersebut. Nah, lanjut ke langkah 4, membentuk penugasan optimum. Caranya adalah dengan cara kita membuat garis yang bentuknya hanya horizontal dan vertikal saja, tidak boleh diagonal, di mana si garis itu harus sejumlah seminimum mungkin, yang penting semua angka nol terlewati. Gitu ya. Lalu langkah yang kelima adalah merevisi tabel. Pertama, caranya adalah kita menentukan angka terkecil dari angka yang tidak dikenai atau dilewati garis minimum tadi. Lalu, si angka terkecil itu akan kita kurangkan ke angka-angka lainnya yang tidak dilewati garis minimum tersebut. Setelah itu, kita menambahkan angka terkecil tadi kepada angka yang mengalami atau angka yang berada pada persilangan garis minimum. Jadi angka yang dilalui oleh 2 garis minimum tadi ya. Nah, itu baru kita tambahkan angka terkecil. Nah, selanjutnya jika belum optimum maka kita kembali ke langkah 4. Oke. Lalu untuk langkah 6 kita menentukan penugasan optimum. Nah, dari tabel yang sudah optimum tadi kita letakkan angka 1 pada setiap angka 0. Lalu kita pilih angka 1 tersebut gimana caranya supaya pada baris dan kolom yang bersangkutan itu hanya terdapat satu angka 1 saja. Alright. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke contoh soal teman-teman supaya lebih kebayang ya. Kita pakai contoh soal yang ada beberapa kali iterasi langsung aja lah ya. Contohnya adalah soal yang ini. Ya. Oke, kita pakai contoh soal yang ini teman-teman. Jadi ada suatu perusahaan taksi
ya, namanya Orange Stopgap Company. Dia punya satu unit taksi yang masing-masing dia menunggu di 4 pool. Jadi ceritanya ada 4 pool, di masing-masing pool itu ada taksinya, ya. Udah gitu ada 4 orang pelanggan pada saat itu yang sudah menghubungi dan meminta layanan mereka untuk dijemput oleh si taksi tersebut. Nah, jarak dari taksi yang menunggu hingga tiba kepada pelanggan ditunjukkan pada tabel yang sebelah kanan. Nah, tugas kita adalah menentukan penugasan taksi ke pelanggan yang optimal sehingga kita bisa meminimumkan total jarak yang ditempuh oleh si taksi sampai tiba ke pelanggan. Nah, kalau kita lihat sebelah kanan, teman-teman, ini ya, ini adalah pool taksinya. Terus ini adalah pelanggan kita ya. Nah, yang ada di sini adalah jarak, teman-teman. Jadi jarak dari pool 1 ke pelanggan A adalah 7 kilo misalnya ya. Terus jarak pool 1 ke pelanggan B adalah 3 kilo dan seterusnya. Nah, kita diminta untuk menugaskan taksi yang berada pada pool-pool ini untuk menjemput pelanggan. Gimana caranya supaya eh, jaraknya adalah minimum. Oke? Ya, kita kerjain. Nah, ini si tabel ini saya kerjain lagi ya, teman-teman. Oke ya, kita kerjain lagi. Ini si tabelnya saya tulis teman-teman di sini. Saya ulangi lagi ya. Ini saya tulis di sini, percis biar kita gampang ngerjainnya. Plek ketiplek. Ini konteksnya jarak. Dan yang ditanyakan adalah minimumkan total jarak ya antara taksi dengan pelanggan. eh oke, kita akan mengerjakan di tabel yang di bawah. Ini sebelah kanan atas saya simpan langkah-langkahnya ya, teman-teman, biar kita gampang mengerjakan. Oke, untuk langkah satu yaitu menyusun tabel biaya ini sudah ya yang di atas ini teman-teman. Lalu kita masuk ke langkah 2, kita diminta untuk melakukan pengurangan kolom. Nah, dalam melakukan pengurangan kolom ini, kalau kita lihat di tabel kita ada 4 kolom yaitu kolom A, B, C, dan D. Nah, dari masing-masing kolom ini hmm, kita tentukan apa namanya, angka terkecil dari setiap kolom ya teman-teman. Oke, kita cari di sini angka terkecilnya. Dari kolom A, eh, angka terkecilnya adalah si 5 ya. Nanti si 5 ini yang akan kita kurangkan ke seluruh angka yang terdapat pada kolom A. Lalu kolom B, angka terkecilnya adalah 3. Nah, ini kita akan kurangkan ke seluruh angka yang terdapat pada kolom B. Kolom C angka terkecilnya adalah 4, kolom B, D adalah D, 4 ya, teman-teman. Oke, kita hitung. Lalu, untuk kolom A, kita kurangkan semua angka yang terdapat pada kolom A dengan angka terkecil yang ada pada kolom A, yaitu 5. 7 kurang 5 sama dengan 2, 5 kurang 5 sama dengan 0, 6 kurang 5 sama dengan 1, 8 kurang 5 sama dengan 3. Terus, kita lihat lagi. Oke, kita lihat lagi ya yang sebelah sini. Untuk kolom B, angka terkecilnya adalah 3. 3 kurang 3 adalah 0, 4 kurang 3 adalah 1, 7 kurang 3 adalah 4, 6 kurang 3 adalah 3. Kita masuk ke kolom C. Kolom C, angka terkecilnya adalah 4. Berarti kita kurangkan ke seluruh angka yang terdapat pada kolom C, yaitu 4 kurang 4 adalah 0, 6 kurang 4 adalah 2, 9 kurang 4 adalah 5, dan 7 kurang 4 adalah 3. Oke, sekarang kita ke D. Angka terkecilnya adalah 4. 8 kurang 4 adalah 4, 5 kurang 4, 1, 6 kurang 4, 2, 4 kurang 4 adalah 0. Oke, udah selesai ya untuk langkah 2 alias pengurangan kolom sudah selesai. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga yaitu melakukan pengurangan baris. Nah, pengurangan baris saya akan kerjakan di tabel yang sebelah sini ya, teman-teman. Nah, kita lihat dari tabel kita itu ada 4 baris ya, teman-teman, yaitu baris 1, 2, 3, dan 4. Untuk baris 1 nilai terkecilnya adalah 0. Jadi 0 itu termasuk nilai terkecil ya, teman-teman. Kolom 2 baris 2 juga 0, baris ketiga angka terkecilnya adalah 1, lalu baris keempat angka terkecilnya adalah 0. Oke, kita kerjakan.
2 kurang nol adalah 2, nol kurang nol, nol, nol kurang nol, nol, 4 kurang nol adalah nol. Baris kedua angka terkecilnya adalah nol, berarti di sini nol, 1 kurang nol adalah 1, 2 kurang nol adalah 1, dan 1 kurang nol adalah 1. Lalu untuk baris ketiga angka terkecilnya adalah 1, di sini kita kurangi ya, 1 kurang 1 adalah 0, 4 kurang 1 adalah 3, 5 kurang 1 adalah 4, dan 2 kurang 1 adalah 1. Oke, lalu yang terakhir angka terkecilnya adalah 0, jadi di sini kita isi 3 kurang 0 adalah 3, 3 kurang 0 adalah 3, 3 kurang 0 adalah 3, dan 0 kurang 0 adalah 0. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke langkah 4 ya. Ini saya ganti menjadi langkah 4, yaitu membentuk penugasan optimum. Di penugasan optimum ini adalah kita mencari atau membuat garis sejumlah seminimum mungkin, yang penting semua angka 0 terlewati, oke? Dan garis yang bisa dibuat hanya garis horizontal atau vertikal saja. Saya mau buat garisnya kayak gini ya, ini garis pertama, garis kedua, dan garis ketiga. Boleh ya? Ini saya tandain dulu teman-teman. Oke, saya tandain dengan, warna kuning kali ya, ini ya. Ini garis pertama kita, ini garis mana? Kedua kita, dan ini adalah garis ketiga. Oke, total ada 3 garis ya. Total garis minimum jumlahnya 3, sedangkan jumlah kolom dan jumlah baris atau jumlah baris dari tabel yang kita miliki adalah 4. Itu artinya apa? Garis minimum belum sama dengan jumlah kolom atau jumlah tabel. Jadi, atau jumlah baris pada tabel ini. Jadi, tabel ini belum optimum. Oke. Jadi perlu kita revisi ya. Cara revisinya secara garis besar ini ya, teman-teman. Tapi tadi detailnya ada di PPT di slide sebelumnya ya. Oke. Dari angka-angka yang tidak diliputi oleh garis ini, kita diminta untuk mencari angka terkecil. Oke, ini kita udah masuk ke langkah 5 yaitu revisi tabel. Kita diminta untuk mencari angka terkecil. Angka terkecilnya adalah 1. Nah, si angka 1 ini nanti akan kita kurangkan ke semua angka yang terdapat pada area yang tidak diliputi oleh garis ini. Oke, saya ngerjainnya di sini ya, teman-teman. Ini ceritanya langkah 5 ya. Oke, kita isi dulu yang ini ya. 1 kurang 1 sama dengan 0, 2 kurang 1 sama dengan 1, 1 kurang 1 sama dengan 0, terus 3 kurang 1 adalah 2, 4 kurang 1 adalah 3, dan 1 kurang 1 adalah 0. Oke. Lalu yang harus kita ingat adalah si angka terkecil ini, si 1 ini akan kita tambahkan ke angka yang dilalui oleh 2 garis, yaitu angka 2 dan 3. Ya enggak sih? Dia dilalui oleh garis yang ini, dan dia dilalui oleh garis yang ini, yang ke bawah ya. Untuk angka 3 juga mirip, dia dilalui oleh garis yang ini, dan dilalui oleh garis yang ini. Berarti dia dilalui oleh 2 garis. Maka untuk angka 2 dan 3 itu akan kita tambahkan dengan angka terkecil tadi. 2 tambah 1 sama dengan 3, dan 3 tambah 1 sama dengan 4, oke? Yang lainnya sama, ya, yang lainnya sama. Ini kita isi 3, 3, 0, lalu yang di sini 4, 0, 0. Oke, kita sudah dapat ya, teman-teman? Oke, nah sekarang kita cari lagi garis minimum. Ini kan hasil revisi tabel ya. Nah, kita balik ke langkah 4, teman-teman. Langkah 4 kita mencari garis minimum dari tabel yang kita buat di langkah 5. Ya, yang penting semua angka 0 terlalui. Saya mau bikin seperti ini. 1, 2, 3. Tapi masih ada ya satu yang belum nih. 4, oke? Oke ya, kita hitung nanti. 1, terus 2. Oke, ini juga nih ya, nolnya nih. 3 garis. Ini belum ya, berarti 4 garis. Oke. Nah, garis minimum yang kita bikin ternyata ada 4 garis, teman-teman. Kita nggak bisa ngurangin lagi dari 4 menjadi 3. Karena kalau kita kurangin lagi ke 3, maka ada angka 0 yang tidak terlalui oleh garis, ya. Jadi udah nggak bisa kita kurangin, maka
garis minimum yang kita bikin sesedikit mungkin itu jumlahnya ada 4, di mana 4 ini adalah sama dengan jumlah kolom atau jumlah baris, alright? Berarti tabel ini sudah optimum ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita tandain ya si angka 0 ini. Teman-teman ini saya kerjain di sini ya. Ini langkah ke-6, saya kerjain di sini aja. Oke, tanda 1 ini saya pakai untuk menggantikan angka 0 ya, teman-teman. Iya nggak sih? Bener ya? Dah. Oke. Nah, ini pilihan angka satunya, teman-teman. Kita bisa pilih angka 1 di sini. Yang penting pada baris dan kolom yang bersangkutan hanya terdapat satu angka 1. Oke. Karena di sini hanya terdapat satu angka 1 pada baris 4, maka kita wajib memilih dia, right? Oke, kita pilih dia lah ya, mau nggak mau. Mhm. Kita merahin lah ya. Kelihatan nggak? Kelihatan lah ya. Oke, ini kita pilih. Oh, jangan deng, kita ini aja. Sebentar. Ini kita, apa ya namanya, kita shading-nya kita ilangin dulu ya, no fill. Hmm. Oke, nah ini kita pilih teman-teman. Kita pilih warnanya yang cakep. Nggak ada yang cakep yang inilah ya. Kita pilih ini. Terus karena di kolom D sudah ada angka 1 yang kita pilih, maka ini nggak bisa dipilih lagi, maka untuk si 3 ini akan dikerjakan oleh 1 ya, teman-teman. Akan, menjemput konsumen 1, pelanggan 1, lalu yang ini di sini mungkin ya, mhm, terus yang ini di sini. Oke. Oke, sudah selesai teman-teman. Ini adalah pilihan kita, ya. Oke ya, ini penugasan kita artinya apa? Taksi yang ada pada pool 1, ya, taksi yang ada pada pool 1 ini akan kita tugaskan untuk menjemput si C dengan biaya 4 ya. Lalu taksi yang ada di pool 2 akan kita tugaskan untuk menjemput si B, di mana biayanya adalah 4. Lalu taksi 3 akan kita tugaskan untuk menjemput si A, biayanya adalah 6. Dan taksi 4, taksi yang ada di pool 4 akan kita tugaskan untuk menjemput pelanggan D, biayanya adalah 4. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ini teman-teman, jarak minimalnya adalah 4 tambah 4 tambah 6 tambah 4 sama dengan 18 mil. Oke. Nah, kesimpulan ini wajib kalian tulis ya, teman-teman, di akhir perhitungan kalian. Alright? Oke. Nah, itu sudah selesai untuk contoh soal 1. Sekarang kita masuk ke contoh soal selanjutnya ya, yang agak-agak menantang. Kita lihat yang ini. Nah, ini masih kasus minimisasi juga, teman-teman. Kalau kita baca ini ya. Contoh soal 2. Metode penugasan untuk King Finance Corp. King Finance Corp berpusat di New York ingin menugaskan 3 orang karyawannya, yaitu John, Smith, dan Wilson, ke 3 kantor cabang yang baru, yaitu Omaha, Dallas, dan Miami. Nah, perusahaan tersebut juga ternyata membuka kantor cabang di New York dan berniat memindahkan salah satu dari 3 karyawannya tersebut. Jika hal tersebut memang lebih murah daripada memindahkan mereka ke Omaha, Dallas, atau Miami. Nah, untuk memindahkan Jones ke New York ternyata diperlukan biaya sebesar $1.000. Lalu untuk memindahkan Smith ke New York diperlukan biaya $800.000. 800. Lalu untuk memindahkan Wilson ke New York diperlukan biaya $1.500. Nah, pertanyaannya adalah penugasan pegawai apakah yang paling optimal? Oke. Mulai ya. Hmm. Oke, next. Nah, ini seperti biasa teman-teman sudah saya tulis. Ya, tinggal kita kerjain. Jadi intinya gini, ada ketidakseimbangan antara jumlah baris dengan jumlah kolom ya kan? Jumlah baris alias jumlah karyawan kita itu kan jumlahnya cuma 3. Sedangkan kolomnya yang awalnya ada 3 yaitu Omaha, Miami, dan Dallas, nambah 1 New York. Jadi kolomnya ada 4. Jadi nggak seimbang tuh antara jumlah baris dengan jumlah kolom. Padahal supaya metode penugasan ini bisa kita hitung, jumlah baris itu harus sama dengan jumlah kolom. Ya,
Maka di sini bolehlah kita tambahkan satu orang karyawan jadi-jadian alias dummy. Sebenarnya nggak ada, tapi kita tambahin aja supaya bisa kita lakukan perhitungan metode penugasan. Nah, tentu karena dia ini adalah karyawan yang sesungguhnya adalah tidak ada, maka biayanya kalau kita kirim ke Omaha, karena orangnya memang dummy alias tidak ada, maka ya biayanya nol. Oke. Nah, ini berdasarkan apa namanya? Berdasarkan bacaan tadi, Jonas ke New York itu tadi 1.000 ya. Oke, ini tadi kok hilang lagi. Oke deh, kita gini ya. Nah, ini dapat dari soal ya, teman-teman ini dapat dari soal. Oke? Oke. Nah, setelah ini kita baru bisa menyelesaikan dengan menggunakan perhitungan metode penugasan. Oke, kita mulai ya. Kita ikuti langkah-langkah yang ada di sebelah kanan atas, teman-teman. Langkah pertama adalah menyusun tabel biaya. Nah, ini sudah selesai. Lalu langkah yang kedua adalah melakukan pengurangan kolom. Oke, kita melakukan pengurangan kolom. Kita lihat di masing-masing kolomnya ada 4 kolom. Ternyata kolom satu nilai terkecilnya adalah 0, kolom 2 nilai terkecilnya adalah 0, kolom ketiga nilai terkecilnya adalah 0, dan kolom keempat nilai terkecilnya adalah 0. Kalau si 0 ini kita kurangkan ke semua angka yang terdapat pada kolom tersebut, maka seolah-olah hasilnya sama ya. Ya nggak sih? Ya. Berarti langkah kedua sebenarnya sudah selesai ya, pengurangan kolom. Hasilnya sama seperti ini. Lanjut, kita lanjut ke langkah ketiga aja ya, yaitu melakukan pengurangan baris. Oke, dari setiap baris yang ada, yaitu 4 baris ini, kita akan tandai angka-angka yang paling kecil dari masing-masing baris. Baris satu, 2, 3, ini baris 4. Oke, lalu kita lakukan pengurangan ya. Baris pertama, angka terkecilnya adalah 800. Itu akan kita kurangkan ke semua angka yang terdapat pada baris pertama. 800 kurang 800 adalah 0, 1100 kurang 800 adalah 300. Ya kan? Betul? Yap. Sebentar teman-teman. Adalah 300 ya di sini. Terus 1.200 dikurangi 800 adalah 400. Terus 1.000 dikurangi dengan 800 adalah 200. Oke, ini selesai untuk baris pertama. Baris kedua, angka terkecilnya adalah 500. Itu akan kita kurangkan ke semua angka yang terdapat pada baris tersebut. Oke, 500 kurang 500 adalah 0, 1.600 dikurangi 500 adalah 1.100, lalu 1.300 dikurangi 500 adalah 800. Oke, lalu 800 dikurangi 500 adalah 300. Oke ya. Next, 500 kurang 500, 0, 1.000 dikurangi 500 adalah 500, 2.300 dikurangi 500 adalah 1.800, dan 1.500 dikurangi 500 adalah 1.000. Oke, yang terakhir sama ya. Hmm, Udah selesai untuk langkah 3 ini, kita lanjut ke langkah 4 teman-teman, yaitu membentuk penugasan optimum dengan membuat garis yang melewati seluruh angka 0. Saya akan bikin garis seperti ini, lalu ini. Oke? Jadi terdapat 2 garis aja ya. Nah, ini artinya apa? Belum optimum ya, karena jumlah kolom atau jumlah baris yang kita miliki adalah 4, sedangkan garis minimum yang kita miliki adalah 2. Oke, kita lanjut lakukan revisi tabel. Ya, kita mulai dari angka yang tidak terlalui oleh em, garis ya, teman-teman. Nah, ini adalah angka yang terkecil, si 200 ini. Berarti di sini kita mulai 0. Oke, oke, salah ya, benar. 400 kurang 200, 200, terus 300 kurang 200 adalah 100. Yap, ini 1.600, bukan, 1.100 dikurangi 200 adalah 900, terus 1.300 dikurangi 100 adalah 1.100 ya. Ya nggak sih? Salah. Saya lihatnya ke sini ya, teman-teman. 800 kurang 200 berapa tuh? 600 ya. Terus 300 kurang 100 adalah 200. Hmm?
300 kurang 100 ada 300 kurang 200, 100 ya, teman-teman, maaf. Yang ini jadi 300, 1.800 dikurangi 200, 1.600. Yang ini 1.000 dikurangi 200 adalah 800. Oke, ini selesai. Oke, angka terkecil, si 200 kita akan tambahkan ke angka yang dilewati oleh 2 garis. Ya, si 0 ini ya, nanti dia akan menjadi 200. Hmm, sisanya sama. Oke. Nah, oke teman-teman, di sini kita bikin garis sejumlah minimum. Ternyata kita bikin 3 aja ya. 3 saja cukup untuk melewati semua garis untuk melewati semua angka 0 yang terdapat pada tabel ini. Oke, artinya apa? Tabel ini belum optimum. Iya, ini di langkah 5. Maka kita akan melakukan revisi tabel ya, teman-teman. Oke, angka terkecil berapa? 100 ya, dari angka-angka yang tidak dilewati oleh garis, oke. 100 kurang 100, 0, 900 kurang 100 adalah 800, 300 kurang 100 adalah 200, oke. Ini 200 kurang 100 adalah 100, 600 kurang 100 adalah 500, 1.600 dikurangi 100 adalah 1.500, oke. Lalu di sini ada terdapat 2 angka yang dilalui oleh 2 garis, yaitu si 200 ini dan si 0. Ini yang akan kita tambahkan 100. 200 tambah 100 adalah 300. Yang ini 100 ya, karena ditambah 100. Ini yang lainnya sama. Untuk angka-angka yang dilewati oleh satu garis, nilainya sama ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau kita lihat, nah di sini baru kita bisa bikin garis minimum sejumlah sejumlah yang sama dengan kok pindah? Sejumlah yang sama dengan jumlah kolom dan jumlah baris, ya nggak sih? Iya. Oke. Udah ya? Oke. Nah, ini udah selesai, teman-teman. Tabelnya sudah optimum. Tahu dari mana? Tahu dari jumlah garis minimum itu sama dengan jumlah kolom atau jumlah baris kita, 4 ya. Oke, sekarang kita tulis angka nolnya kita rubah menjadi angka 1 ya, teman-teman, biar gampang milihnya. Oke, di sini. Dah. Oke, kita tinggal milih mau yang mana. Yang ini ya, kita pilih duluan ya, teman-teman. Kenapa kita pilih duluan? Karena pada kolom itu dia cuma ada angka 1, 1 kali. Oke, ini udah kita pilih. Terus kita pilih yang mana? Yang mana lagi nih? Yang ini ya, ya kan? Atau mau yang mana kalian? Yang ini ya, teman-teman, boleh loh. Yang penting sih aturannya adalah hanya ada satu angka 1 pada setiap baris dan kolom. Berarti ini di sini dan ini di sini, ya enggak? Oke, sudah selesai. Oke, jadi kalian tinggal nulis kesimpulannya ya. Kok ini stand sih? Oh, salah ya teman-teman, maaf. Ini harusnya si Jonas ini nih. Ya nggak sih? Kan udah berubah namanya ya. Ini nih, maaf ya teman-teman. Ini kita ganti namanya ya. Nah, itu dong. Oke. Ini bekas yang tadi kayaknya saya kopas. Nah, dah. Oke. Kalian akan menugaskan Jones untuk bertugas ke Miami. Lalu si Smith kalian tugaskan ke New York. Lalu si Wilson akan kalian tugaskan ke Omaha. Dan tidak ada seorang pun yang kalian tugaskan ke Dallas, ya nggak? Karena dummy di sini ya tulisannya. Oke, nah ini kesimpulannya teman-teman.
Silakan dicermati sehingga total biaya minimum adalah 2.400 ya. Sip. Nah, teman-teman, kesimpulan ini wajib banget kalian tulis ya. Apalagi pada saat ujian. Wajib. Jadi jangan cuman hitungan doang, soal-soal hitung, tapi kesimpulan dari hasil perhitungan itu wajib kalian tulis gitu ya, biar lebih paripurna. Oke, mungkin dari saya cukup sekian teman-teman. Nah, sebenarnya untuk materi metode penugasan ini ada satu video lagi karena yang tadi kita bahas itu baru soal-soal dengan kasus minimisasi. Nah, bagaimana kalau misalnya kasusnya itu maksimasi? Apa yang harus kita lakukan? Gimana caranya? Ada di video yang kedua. Oke, teman-teman. Jadi untuk video pertama ini saya cukupkan dulu, nanti kalian lanjut ke video kedua ya, jangan lupa. Sekian dari saya teman-teman, semoga membantu, sukses ujiannya. Saya tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.